กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 16 Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Salah. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Kemarahan Kodha _24. Ada emosi-emosi buruk atau kilesa yang mengotori batin. Yang pertama dari kotoran batin ini adalah kemarahan. Kita biasanya langsung marah begitu berhadapan dengan objek indria yang menjengkelkan. Beberapa orang bertemperamen tinggi dan mudah tersinggung. Mereka bahkan menjadi geram hanya dengan mendengar pernyataan kecil yang menyinggung mereka. Wajahnya menghitam, cemberut dan mengamuk tanpa kendali. Kemarahan menyebabkan kerusakan seketika, dan menurut ajaran Sang Buddha dalam Cula Kamawibhanga Sutta, hal ini mengarah menuju neraka dalam kehidupan berikutnya dan membuat pelaku atau korban dari kemarahannya sendiri berpenampilan buruk ketika terlahir kembali di alam manusia. Jika seseorang mengekang kemarahannya, ketika ada kesempatan untuk itu, dan berbicara dengan ramah dan manis, ia tidak akan menjadi jelek, melainkan akan mempertahankan penampilan baiknya. Pada saat kematiannya, ia akan terlahir kembali di alam surga. Atau ketika terlahir kembali di alam manusia, ia akan berpenampilan baik. Saya telah memberitahu Anda tentang bahaya kemarahan dan manfaat kesabaran dengan kisah-kisah ilustrasi dalam khotbah saya yang lain. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulang. Kesabaran membawa manfaat seketika kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melatihnya saat kita marah. Kita tidak boleh memberi peluang timbulnya kemarahan dalam ucapan atau tindakan fisik, melainkan harus mencatat dan menekannya. Jika komentar atau ekspresi wajah kita tidak bisa kita kendalikan, kita harus berusaha mengatasinya sebelum menarik perhatian orang lain. Kita harus menegaskan niat untuk menenangkan diri dan mengekang kemarahan dalam situasi yang mungkin memprovokasi orang lain. Dendam Upanaha _25. Beberapa orang tidak hanya mengikuti kemarahan, tetapi juga memendam dendam terhadap objek yang membuatnya marah. Dengan kata lain, mereka berupaya membalas ketika memiliki kesempatan melakukannya. Beberapa gusar tidak hanya terhadap makhluk hidup, tetapi juga terhadap benda mati, seperti tunggul atau tiang. Mereka akan memukul sebuah tunggul ketika tersandung olehnya. Ketika terbentur tiang, mereka akan dengan sengaja membenturkan kepalanya lagi dan lagi pada tiang itu. Jika sesuatu rubuh atau terguling atau jatuh, mereka akan menghancurkannya atau melemparkannya lagi dengan marah. Orang bertemperamen tinggi demikian dan bersikap seperti orang gila menjadi bahan tertawaan dan patut dikasihani di mata para pengamat. Penyebab dendam. Terdapat 9 alasan mengapa kita menyimpan dendam pada seseorang. Kita memendam dendam terhadap seseorang, 1. Karena ia telah melakukan sesuatu yang membahayakan kepentingan kita. 2. Karena saat ini ia sedang membahayakan kita.
3. Karena di masa depan ia akan membahayakan kita. 4. Karena ia telah membahayakan teman-teman kita. 5. Karena saat ini ia sedang membahayakan orang-orang yang kita sayangi. 6. Karena di masa depan ia akan membahayakan teman-teman kita. Dalam 3 kasus terakhir, kita menjadi gusar terhadap seseorang bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi orang yang kita sayangi. Misalnya, anggota keluarga, sanak saudara, teman, guru, atau murid. Kita memendam dendam ketika putra kita diperlakukan dengan buruk atau putri kita diganggu. 7. Karena ia telah melakukan kebaikan kepada seseorang yang kita benci. 8. Karena sekarang ia sedang melakukan kebaikan kepada seseorang yang kita benci. 9. Karena di masa depan ia akan melakukan kebaikan pada seseorang yang kita benci. Itulah penyebab-penyebab dendam. Kita tidak boleh memendam dendam karena dendam berbahaya bagi kita dalam kehidupan ini maupun setelah kematian. Jika A memendam dendam dan melakukan sesuatu untuk menyakiti B, maka anak cucu B akan menuntaskan hutang lama dan keturunan A akan berusaha untuk membalas mereka lagi. Perseteruan ini akan berlanjut tanpa akhir. Demikianlah efek destruktif dari dendam tampak jelas dalam kehidupan ini. Saling berniat buruk satu sama lain cenderung menyulut permusuhan dan bencana di sepanjang sangsara seperti terlihat jelas dalam kisah Kali Yakini dalam komentar Dhammapada. Kisah Kali Yakini. Di masa lampau, ada seorang pria yang menyokong ibunya tanpa menikah. Ia bekerja sendiri di rumah dan di ladangnya. Melihat hal ini, ibunya menyuruhnya mencari istri yang dapat membantunya. Ia berkata bahwa ia ingin tetap tidak menikah agar dapat sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan ibunya. Namun sang ibu mendesaknya lagi dan lagi. Maka akhirnya ia menikah. Ia tidak memiliki anak dari istrinya. Oleh karena itu, menuruti keinginan ibunya, dengan enggan ia mengambil seorang wanita muda sebagai istri kedua. Setelah beberapa saat, istri muda hamil. Karena cemburu dan mencemaskan masa depannya, istri tua membubuhkan obat pada makanan untuk menggugurkan kandungan. Dengan cara yang sama, ia menyebabkan aborsi kedua. Lalu atas nasihat tetangga, si istri muda tidak menceritakan apapun tentang kehamilannya yang ketiga pada istri tua. Akan tetapi, pada akhirnya istri tua mengetahui hal itu dan berusaha untuk menggugurkannya. Namun, karena usia kandungan telah cukup tua, ia tidak berhasil melakukannya. Tetapi menyebabkan kesakitan yang hebat pada istri muda. Saat sekarat, istri muda berkata, "Saudari, engkau menyuruhku tinggal di rumah ini, namun engkau menghancurkan kehamilanku 3 kali." Ia bersumpah, "Semoga aku dalam kehidupanku di masa depan dapat menghancurkan anak-anakmu." Setelah mati, ia menjadi kucing di rumah yang sama. Si istri tua juga meninggal dipukul suaminya karena menyebabkannya tidak memiliki anak. Ia terlahir menjadi seekor ayam di rumah itu. Ketika ayam itu bertelur, si kucing datang dan memakannya. Setelah memakan telur-telur itu 3 kali, saat si kucing hendak memakan ayam itu, si ayam bertekad bahwa ia akan membalas musuhnya di kehidupan berikutnya.
Saat kematiannya, ia terlahir kembali sebagai macan tutul, sedangkan si kucing menjadi kijang betina. Macan tutul itu memangsa anak-anak kijang itu 3 kali sebelum akhirnya memangsa si kijang. Namun sebelum mati, kijang itu bertekad agar memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada kehidupan berikutnya. Saat kematiannya, ia terlahir sebagai raksasa wanita, sedangkan musuhnya terlahir kembali sebagai seorang wanita di Sawati. Ketika sebagai seorang istri, ia melahirkan seorang anak, raksasa itu menyamar sebagai temannya dan memakan anaknya. Ketika melahirkan anak kedua, lagi raksasa itu memakannya. Saat hamil ketiga kalinya, ia pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari perlindungan. Setelah memberi nama pada anaknya, ia kembali ke rumah bersama suaminya. Dalam perjalanan, saat suaminya sedang mandi di kolam dekat wihara Jetawana, raksasa wanita ini muncul. Wanita itu berteriak memanggil suaminya dan berlari ke dalam wihara bersama anaknya. Pada saat itu, Sang Buddha sedang mengajar beberapa biku dan umat awam. Wanita itu lalu bersujud di kaki Sang Buddha dan memohon pertolongan. Para dewa yang menjaga pintu gerbang melarang si raksasa memasuki wihara. Sang Buddha menyuruh Ananda untuk membawa masuk raksasa wanita itu. Melihat musuhnya, sang ibu tersebut ketakutan. Tetapi Sang Buddha menenangkannya. Dan kemudian Sang Buddha membabarkan khotbah Dhamma, menekankan fakta bahwa kesabaran dan toleransi bukannya pembalasan yang akan membantu seseorang menaklukkan permusuhan. Di akhir khotbah tersebut, raksasa wanita menjadi pemasuk arus dan tidak ada lagi permusuhan antara ia dan wanita itu. Atas instruksi Sang Buddha, wanita itu membawa si raksasa pulang ke rumahnya dan memberinya tempat tinggal. Menurut komentar Dhammapada, si raksasa meramalkan cuaca dan menjaga rumah si wanita. Permusuhan lama dalam kisah ini tidak akan dapat berakhir tanpa intervensi Sang Buddha. Kisah ini tidak menyisakan keraguan mengenai bahaya dari dendam. Pembalasan dendam akan mengarah pada kama berat. Mungkin kita memendam dendam terhadap orang biasa saat ini. Tetapi korban dari pembalasan kita mungkin telah menjadi seorang mulia, seorang arahan, atau bahkan seorang Buddha. Seperti halnya Dewa Datta dan Cinca Manawika memiliki niat buruk terhadap Bodhisatta. Tetapi kemudian terhadap Sang Buddha lah mereka merancang pembalasannya. Kemudian ada seorang wanita yang dirampok dan dibunuh oleh 4 pemuda, bertekad agar memiliki kesempatan untuk melakukan pembalasan. Akan tetapi, ketika ia menjadi raksasa wanita dan akhirnya berhasil menagih hutang lama, semua korbannya ternyata adalah para arahan. Ia menyamar sebagai seekor sapi dan menanduk mati Bahia Daruciriya segera setelah ia mencapai kearahatan. Pukusati segera setelah ia mencapai tingkat yang tidak kembali. Supa Buddha, penderita kusta yang adalah seorang pemasuk arus. Dan Tamba Datika segera setelah ia mencapai pengetahuan pandangan terang. Demikianlah, ia menciptakan hutang kama yang berat yang dihasilkan dari pembunuhan para arahan. Dendam bersifat sangat menghancurkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mempertahankan kesabaran. Marilah kita menegaskan bahwa kita akan menyikapi segala sesuatu dilihat dari sisi filosofisnya. Dengan kata lain, jika kita menderita oleh orang lain,
kita harus menganggapnya sebagai pembalasan hutang karma lama dan melatih cinta kasih untuk mengatasi niat buruk dan mengurangi kotoran batin. Rasa tidak berterima kasih, Makha, _26. Rasa tidak berterima kasih atau Makha berarti tidak adanya rasa terima kasih terhadap orang yang seharusnya kita berterima kasih atas bantuan atau tindakan kebaikannya. Seseorang yang baik seharusnya berterima kasih kepada penolongnya, walau mungkin ia tidak mampu menunjukkannya. Ia harus mengungkapkannya secara lisan dan jika memungkinkan membalas dengan jenis kebaikan lainnya. Ini adalah bagian dari tradisi moral kita. Namun, beberapa orang dungu dengan ketidaktahuan yang dalam cenderung berbicara tidak sopan kepada penolongnya. Mereka tidak berterima kasih dan meremehkan kebaikan dan bantuan yang telah dilakukan oleh orang tua, guru, atau teman mereka. Beberapa orang tidak hanya kurang dalam hal rasa terima kasih, tetapi juga melakukan hal yang membahayakan penolong mereka. Menurut Sang Buddha, ada dua jenis orang yang jarang ditemukan. Ada orang yang memprioritaskan kesejahteraan orang lain. Mereka terlebih dulu bekerja demi kesejahteraan orang-orang yang tidak pernah melakukan apapun yang bermanfaat bagi mereka. Mereka terdorong oleh cinta kasih, belas kasihan, atau niat baik yang murni, dan tidak mengharapkan balasan jasa dari orang-orang yang mereka bantu. Kasus-kasus altruisme murni seperti pada orang tua terhadap anaknya adalah jarang. Yang juga jarang adalah orang-orang yang memiliki rasa terima kasih atau yang membalas budi atas tindakan dari niat baik. Setidaknya, kita harus mengakui hutang kita pada orang lain. Jika memungkinkan, kita harus membalas niat baik mereka dengan perbuatan atau ucapan. Kita harus membela penolong kita. Jika kita melihat atau mendengar perbuatan atau ucapan apapun yang merugikan mereka. Seorang yang mengakui hutangnya pada orang lain dengan melakukan perbuatan baik sebagai balas budi, disebut orang yang berterima kasih atau kata wedi. Orang-orang seperti ini adalah hal yang langka. Kita tidak terlalu melekat pada hal-hal yang tersedia melimpah seperti rumput, batu, dan sebagainya. Karena benda-benda tersebut tersedia di mana-mana. Namun, benda-benda langka seperti berlian dan batu rubi sangatlah bernilai. Demikian pula, orang-orang yang memiliki rasa berterima kasih adalah langka dan mulia. Sedangkan orang-orang yang tidak ada rasa terima kasih yang dapat ditemukan di mana-mana adalah rendah dan hina. Anda harus berusaha untuk menjadi bagian dari kelompok orang-orang mulia yang bersikap luhur. Untuk itu, Anda harus berterima kasih pada orang lain atas apa yang telah mereka lakukan demi kepentingan Anda dan melakukan kebaikan kepada mereka sebagai balas budi. Rasa terima kasih Sariputta Thera. Pada masa Sang Buddha, terdapat seorang Brahmana tua yang sudah tidak berdaya dan diabaikan oleh anak-anaknya, menetap di wihara untuk melayani kebutuhan para biku. Para biku, meskipun berbaik hati padanya, tetapi karena sudah tua, tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi penahbisnya dan menahbiskannya sebagai biku. Ia merasa ditolak dan tertekan karena tidak diterima masuk ke dalam sangga. Tetapi, mengetahui potensi kearahatannya, Sang Buddha memanggil para biku dan bertanya, apakah ada yang memiliki rasa terima kasih terhadap Brahmana itu? Kemudian, Sariputta Thera memberitahu Sang Bhagawa
bagaimana berterima kasihnya ia kepada Brahmana itu atas persembahan sesendok nasi ketika ia berkeliling menerima dana makanan di Raja Gaha. Sang Buddha berkata, "Sariputta, tidakkah sebaiknya engkau membantu seorang penolong demikian untuk mencapai kebebasan?" Yang mulia Sariputta berjanji untuk menahbiskan Brahmana itu. Dan tidak lama kemudian Brahmana Radha menjadi seorang biku. Dengan mengikuti nasihat penahbisnya, biku itu mempraktekkan dhamma dan dalam beberapa hari mencapai kearahatan. Kemudian, Sang Buddha bertanya kepada sang siswa utama, apakah Radha telah jinak? "Ya, Yang Mulia, ia telah jinak." "Berapa banyak siswa jinak demikian yang dapat engkau terima?" "Aku akan menerima banyak siswa demikian, Yang Mulia," jawab Sariputta. Di sini, rasa terima kasih Sariputta Thera yang bahkan hanya untuk sesendok nasi adalah teladan. Dan demikian pula kejinakan biku tua Radha. Kita harus menghalau rasa tidak berterima kasih dan berterima kasih pada para penolong kita. Keangkuhan Palasa _27. Keangkuhan atau palasa adalah menganggap diri sendiri setara dengan orang suci dan berbicara tanpa hormat tentang mereka. Cenderung untuk menyaingi orang-orang besar yang unik dan tanpa bandingan dalam hal intelektual dan bidang spiritual. Beberapa orang sedikit belajar, tapi menganggap diri mereka setara dengan para terpelajar, dan mereka membicarakannya tanpa rasa hormat. Mereka berpendapat bahwa beberapa sayadaw tidaklah terbebas dari kesalahan dan ketidaktahuan, sebuah opini yang dirancang untuk menaikkan martabat mereka. Beberapa orang tidak memiliki karakter moral, namun menganggap dirinya setara dengan para sayadaw suci. Beberapa memiliki sedikit pengetahuan, tetapi tidak peduli pada orang terpelajar. Beberapa lagi tidak pernah berlatih meditasi secara serius, tetapi merendahkan mereka yang memiliki pengalaman bertahun-tahun. Baru-baru ini, beberapa biku yang bergabung dalam sangga di usia lanjut telah bertindak terlalu jauh dengan menantang para sayadaw suci dan terpelajar, memaksakan kebenaran atas ucapan mereka, dan mencela beberapa ajaran dalam kitab-kitab suci adalah salah. Pandangan mereka sering ditanggapi secara serius oleh orang yang tidak tahu. Demikianlah, para biku ini mengumpulkan kama buruk karena persaingan sesat mereka. Saya telah menguraikan 7 kotoran batin: kelambanan dan ketumpulan, kegelisahan, keragu-raguan, kemarahan, dendam, rasa tidak berterima kasih, dan iri hati. Dari semua itu, kelambanan dan ketumpulan dan kegelisahan dapat tercabut pada tingkat kearahatan. Kemarahan dan dendam pada tingkat yang tidak kembali, dan 3 sisanya pada tingkat memasuki arus. Ketiga kotoran batin tersebut yang dapat mengarah menuju alam rendah. Oleh karena itu, adalah penting untuk setidaknya berusaha menaklukkan keragu-raguan, rasa tidak berterima kasih, dan keangkuhan. Iri hati Issa _28. Iri hati atau issa adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain yang lebih baik dari dirinya. Tidak ingin melihat seseorang lebih makmur dan lebih kaya darinya. Rata-rata, orang tidak ingin melihat atau mendengar siapapun yang melebihinya dalam hal kekayaan, status sosial,
penampilan fisik, kecerdasan, atau pengetahuan. Kita akan semakin iri ketika objek penyebab iri adalah orang yang tidak kita sukai, orang dengan profesi sama, atau yang memiliki status sosial sama. Demikianlah, seorang anak iri terhadap anak lainnya. Wanita iri terhadap wanita lain. Juga ada iri di antara para guru, biku, dan sebagainya. Orang miskin biasanya iri pada orang kaya. Di pedesaan, penduduk yang bekerja di ladang mereka sendiri umumnya membangkitkan rasa iri bagi mereka yang kurang beruntung. Pegawai negeri yang tidak dipromosi iri pada mereka yang mendapat promosi. Yang kuat dan berkuasa menyebabkan iri pada mereka yang kurang memiliki pengaruh. Para pembicara terampil menyebabkan iri pada pembicara yang buruk. Demikianlah, ada banyak penyebab iri pada umat manusia. Pada analisa akhir, iri hati hanya memunculkan karma buruk tanpa memberi manfaat apapun. Iri hati membuat seseorang menjadi tidak bahagia, dan oleh karena itu, ia bersifat merusak diri sendiri. Menurut ajaran Sang Buddha dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, iri hati mengarah menuju ke alam rendah, dan jika terlahir kembali sebagai manusia, orang yang iri akan memiliki sedikit pelayan dan teman. Lawan dari iri hati adalah kegembiraan simpati atau mudita, salah satu dari 4 keadaan luhur Brahma Wihara. 3 lainnya adalah cinta kasih, belas kasihan, dan keseimbangan batin. Kegembiraan simpati membuat kita tertarik pada kemakmuran dan kesejahteraan orang lain. Ini menyokong kebahagiaan karena membuat kita gembira atas keberuntungan orang lain. Menurut Cula Kama Vibhanga Sutta, bergembira atas kemakmuran orang lain akan mengarah menuju kelahiran kembali di alam surga, dan jika terlahir kembali sebagai manusia, ia akan menjadi seorang yang memiliki kekuasaan dengan banyak pembantu yang melayaninya. Dalam mengembangkan cinta kasih, yang pertama dari keadaan luhur, seseorang mengucapkan, "Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan yang menerpa mereka." Untuk mengembangkan kegembiraan simpati, seseorang harus mengharapkan semoga mereka semua yang makmur dan berbahagia dapat mempertahankan keberuntungan itu. Melalui pengembangan kegembiraan simpati, seseorang dapat mengumpulkan karma baik tanpa mengeluarkan apapun. Perbuatan baik ini dapat mengarah menuju alam surga dan kelahiran kembali sebagai seorang pemimpin besar dengan banyak pembantu. Sebaliknya, iri hati menyebabkan karma buruk tanpa manfaat apapun yang dihasilkannya, mengarah menuju neraka dan kehidupan terasing yang miskin dalam kelahiran berikutnya. Kita harus ekstra hati-hati agar tidak memendam iri hati dalam melakukan perbuatan baik, dalam mengajar atau mempraktekkan dhamma. Iri pada orang lain yang melakukan banyak perbuatan baik, yang mampu memberikan khotbah yang menarik bagi banyak orang, atau yang memperoleh kemajuan spiritual dalam meditasi, berarti menimbulkan bahaya besar bagi diri sendiri. Sangat penting menghindari iri hati saat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Demikianlah saya akhiri part 16. Pada part selanjutnya saya akan membacakan mengenai kekikiran atau Macharya _29. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang